Panggung hiburan tanah air belakangan ini tidak hanya diramaikan oleh kasus hukum dan perseteruan praktisi hukum. Dalam potret yang terbilang panas dan kontroversial, hadir pula konflik Cimehong dan para food vlogger dan konten kreator. Gara-gara makanan direview jelek, Cimehong jadi sasaran kecaman netizen. Lantas, bagaimana Cimehong membela diri? Bagaimana ia menangkis tudingan perihal temuan hewan dalam bika Ambon miliknya? Dari kisah Cimehong, inilah potret suram rumah tua milik artis Jennifer Ipel yang tampak terbengkalai. Rumah yang konon dijadikan tempat penyimpanan barang antik itu, benarkah sekarang menjadi pusat keangkeran? Lalu bagaimana kabar Firman Siagian, sang pelantun tembang kehilangan, yang kini bekerja di balik panggung musik? Seperti apa potret dua asinan Betawi yang viral karena cita rasanya terjaga selama puluhan tahun? Pemirsa, inilah insert investigasi. Demi apa ini ada binatang? Iya lagi. Ih sumpah. Iya nih. Nggak tahu ini apa. Binatang. Cuman ini tadi tim aku tuh sempat lihat ke hati-hati karena kita nemuin item-item gitu nih. Satu di sini ya, satu di sini. Ntar kita buka setelah kita coplek dulu. Nanti dikiranya kalau nggak dicoplek begini gue masukin. Oh ini, ini cuy. Lihat ya, ini nggak mungkin aku masukin ya guys. Ini udah nempel di adonan. Dua gitu. Tuh ya guys, nih masih menempel di adonan. Nempel kalau gue di adonan, nggak bisa dibilang ditaro. Bukannya mau. Hai, selebgram, influencer, jangan suka bikin cara-cara yang tidak sehat ya, menjatuhkan bisnis orang lain. Nih lihat, nih, saya ambil ini semua ya. Untuk kesekian kalinya, perkara review makanan menjadi top isu paling panas dalam satu pekan ini. Kali ini giliran bisnis kue milik Cimehong, ramai-ramai mendapat review buruk dari beberapa orang yang menamakan diri food vlogger, influencer, hingga konten kreator. Nama Tasya Atasya menjadi salah satu yang paling santer ketika menemukan hewan sejenis kutu di atas bika Ambon milik Cimehong. Gara-gara video tersebut, tak hanya nama Cimehong yang dicibir, bisnis kue miliknya pun ramai-ramai dihujat netizen. Merasa dirugikan atas review miring tersebut, Cimehong pun muncul dan meluapkan kekecewaannya. Rugi dong. Ih, marah. Gimana sih? Coba aja kalau teman-teman punya usaha digituin ya. Orang kita bangunnya tuh dari nol. Mau seenaknya tinggal ambil konten, upload, cair. Pakai buzzer kan. Kita mau digituin, nggak bisa. Memang mau viral ya, memang mau viral. Viral tapi dengan menjatuhkan orang itu dosa ya. Tak sampai di situ saja, buntut review kue bika Ambon yang mendulang kehebohan warganet itu pun kian membuat seteru Cimehong dan Tasya kian panjang. Cimehong bahkan lewat media sosialnya menyindir langsung Tasya dengan mengukit perseteruan Tasya dengan Tasya Farasya dan ibunya Alawiyah Alatas. Sama kembarannya aja masalah, apalagi sama gue bukannya apa-apa lo. Merasa ranah privasi diserang, Tasya pun tak tinggal diam. Lewat sosial media, ia menuliskan tanggapannya dalam 3 poin, yang salah satu poinnya bertuliskan, semua makanan baik siapapun ownernya, aku selalu honest review di channel aku udah 5 tahun. Tapi baru kali ini melihat owner makanan kayak beliau, kelihatan banget sengaja dipanjang-panjangin kayak orang haus atensi publik. Please move on, malu-maluin dilihatnya, jujur. Diketahui, Tasya saat ini tengah menikmati liburan bersama keluarga di Jepang. Panorama keindahan negeri berjuluk Sakura itu membuat Tasya hanyut dalam kebahagiaan. Kendati demikian, ia tak pungkiri omongan Cimehong yang terus menyinggol namanya lama-lama membuat hatinya gerah. Oleh karena itulah, di tengah liburan bahagia bersama keluarga, Tasya kembali mengirim sindiran menohok untuk Cimehong, sekaligus meminta agar sang owner bisnis kue itu untuk minta maaf dan perbaiki pelayanannya. Namun reaksi Cimehong justru di luar dugaan. Guys, jadi sambil sedikit menanggapi ya. Kok bisa-bisanya ada orang bilang saya dibayar untuk mereview jelek produknya. Mohon maaf banget. Saya brand besar aja nggak bisa bayar loh Bu kalau suruh bohong. Dan kalau emang mau dibayar, masa mami toko gue kasih tahu ada rambutnya. Udah terima aja deh. Jangan fitnah sana sini mulu, tuh Shelly udah kasihan difitnah mulu. Saya mau jawab nggak ada habisnya.
Mending kan gua bikin konsentrasi. Kita kerja 24 jam aja udah bingung kan? Iya, kalau kita lapor gini-gini, duit saya mah nggak ada sebanyak mereka. Ya kan, yang dari semenjak lahir tuh udah kaya. Lah kita pakai tenaga sampai kurus nih. Udah seminggu ya, saya kurus loh 3 kilo. Tapi 3 kilo berarti stres dong. Nggak stres, pakai tenaga, ya kan? Selain Tashi, sejumlah food vlogger atau review lain konon juga menemukan benda asing yang terlihat seperti hewan di Bika Ambon milik Cimehong. Shelly C adalah salah satunya. Dan ketika mengunggah temuan tersebut di sosial media, ia pun langsung mendapat respon keras oleh Cimehong. Demi apa ini ada binatang? Iya lagi. Sumpah. Iya nih. Nggak tahu ini apa. Binatang. Alasan aku perlakukan sama sih ke semua yang aku makan. Jadi aku mendedikasikan waktuku juga, dalam sehari itu bisa 3-4 konten dan aku sayang gitu rasanya kalau misalnya aku nggak posting karena suatu hal seperti itu. Dan juga aku review jujur gitu, jadi apa yang aku buka ya aku kasih tahu. Aku selalu melakukan hal yang sama juga ke semua brand makanan. Jadi ya karena aku food vlogger, food reviewer, ya aku mengungkapkan apa adanya. Dan ya saya rasa sih harus siap ya, karena kalau misalnya menjual kayak gitu kan berarti ada possibility buat aku review. Ngapain? Numpang viral, sorry ya. Gua nggak pakai, gua bukan konten kreator kok, gua jualan. Ya kan, makanya bisa. Ngapain pinter-pinter ngejatuhin orang. Gua apa adanya ya. Mau ngedit dari depan ke belakang terus nyambung juga nggak bisa juga gue taruh itu Bika Ambon terus lalatnya gimana caranya, gue juga bingung, nggak bisa. Tapi dengan sendirinya berhari-hari udah ketahuan kok. 2 kali mendapati Bika Ambon miliknya direview buruk oleh food vlogger, Cimehong tak terima. Ia langsung menghubungi Shelly C untuk menanyakan langsung kejelasan kondisi Bika Ambon tersebut sebelum direview. Sayangnya, pihak Shelly C justru tak gubris. Inilah yang membuat Cimehong merasa curiga. Ada dugaan sang artis hanya ingin numpang tenar alias pansos. Ya kan, yang pertama nggak ada. Cuman kayak dia udah upload ya. Jadi anak saya baik-baik. Ada feedback nggak tentang ini? Dia diam aja. Timnya ada yang menghubungi kamu? Nggak ada. Jadi waktu itu kalau nggak salah tengah malam setelah videonya naik itu manajer aku di chat, tapi manajer aku nggak ngabarin ke aku. Tapi di chatnya cuma nanya, di chat dari timnya CM. Tapi di chatnya cuma, Kak gimana, aman makanannya gitu aja. Jam 12 malam. Jam 12 malam dan manajer aku mungkin nggak tahu lagi tidur atau ngapain, dan banyak klien yang lainnya. Jadi kalau masih wajar, tahapan wajar kita ganti. Ada rambut kita ganti juga kok. Selain makanan yang jadi perbincangan, kondisi dapur tempat Cimehong meracik kulinernya juga menuai sorotan tajam. Kali ini adalah kondisi dapur milik Cimehong yang bahkan disebut sejumlah warganet menyerupai bengkel. Bahkan ada pula warganet yang membandingkan dapur tersebut dengan dapur milik Desiree Tarigan yang dikenal bersih dan rapi. Melihat namanya terseret-seret dalam pusaran konflik Cimehong, Desiree Tarigan pun angkat suara. Pokoknya dapur baru harus bersih, ya. Mesti bersih, nggak mau berantakan, nggak boleh kotor. Wah, saya tidak ada intention untuk membanding-bandingkan, tapi kalau netizen itu faktanya begitu ya. Kalau mereka membandingkan itu hak mereka saat itu. Kalau mami, customer is always right. They are the king. Jadi saya pasti minta maaf, perbaiki pelayanan kita, kebersihan kita dan lain-lain. Pasti kita akan koreksi. Merasa dapur tempat meracik kue miliknya dicibir bahkan dibanding-bandingkan dengan milik Desiree Tarigan, Cimehong pun menunjukkan bukti. Kepada tim insert, ia tak sungkan perlihatkan kondisi dapur hingga sejumlah peralatan yang biasa digunakan membuat Bika Ambon yang ramai disebut ada sejenis hewan kecil di sana. Selamat malam dari Trans TV nih. TV lagi, saksikan insert Trans TV, insert investigasi. Nah, mau sidak nih, mau cari kecoa. Nih ya, ini pasir. Kalau dibilang pasir, gue masih ini, tapi di atasnya dikasih atas koran. Nah, nih caranya naik. Tuh, no. Buzzer, gue datang tuh. Open baru lagi ya. Untuk memenuhi kebutuhan. Tuh, nanti dibilang itu ada apa itu? Itu cempedak.
Iya, cempedak. Jadi ada setiap 3 lapis tuh ini. Tuh. Pokoknya nggak ada rahasia, boleh dilihat. Nih, telur nih 20. Siap untuk. Sini. Nggak ada rahasia, ya. Kalau ini kerja terus, ini kerja, ini adon. Nih, kalau dibilang ini jorok, ini 24 jam bersihin buat apa? Ini adonan bikarbon. Nanti habis ini, jadi kita ada urutannya. Nanti nomor 1, nomor 2, nomor 3 sekarang gitu kan. Ada 6, 2 kali. Nih ya, pisau Victorino. Ini ya pisau yang paling mahal di dunia, ya kan? Bukan pisau asal-asalan. Mari kita potong, ya. Goyang ya, yang di bawah ya. Nggak kayak yang di itu kan dikasih lihat kan? Gampang. Kalau rambut saya minta maaf. Tapi kalau udah namanya kutu, kecoa, sorry ya. Dari konflik panas Cimehong dan konten kreator dan food vlogger, seperti apa pula penampakan rumah tua milik Jennifer Ipel yang dikenal angker dan sering terjadi penampakan gaib? Saksikan sesaat lagi hanya di Insert Investigasi.